Halo teman-teman, bertemu kembali di kelas storytelling dan di pertemuan kita yang ke-10 kali ini kita akan secara khusus membahas tentang konsep copywriting dalam pemasaran atau sebuah periklanan. Halo teman-teman, bertemu kembali di kelas storytelling and creative writing dan di pertemuan ke-10 kali ini kita akan membahas tentang konsep iklan dan retorika dalam copywriting sebelum kita menuju ke konsep storytelling. Teman-teman, dahulu jauh sebelum kita mengenal konsep storytelling dalam sebuah periklanan dan juga campaign, terlebih dahulu ada yang namanya konsep retorika dan juga copywriting. Apa itu retorika? Seperti yang sudah kita pelajari pada mata kuliah public speaking, retorika dikenal sebagai sebuah seni berbicara, bagaimana kita bisa menggunakan kata-kata dan juga bahasa untuk memengaruhi baik pikiran, sikap, maupun tindakan dari audiens. Ini dalam konsep public speaking. Bagaimana dalam konsep periklanan? Tentu dalam konsep periklanan, retorika dikenal sebagai susunan kata-kata, permainan kata-kata, bagaimana caranya kita bisa memengaruhi seseorang untuk mengerti, memahami, mengetahui, menyukai, sampai dengan mempengaruhi tindakan yang berujung pada tindakan pembelian. Jika teman-teman ingat, retorika punya 3 unsur utama, yaitu ethos, logos, dan juga pathos. Ethos berkaitan dengan kredibilitas, sejauh mana kita harus mempercayai apa yang dikatakan. Kemudian pathos berkaitan dengan emosi, bagaimana perasaan kita setelah membaca, mendengar, maupun menonton iklan-iklan atau tulisan-tulisan yang mengandung konsep-konsep retorika dan copywriting. Logos dalam hal ini sejauh mana iklan bisa memengaruhi pikiran kita dengan memberikan berbagai data dan alasan logis yang diberikan. Bagaimana cara membangun ethos? Untuk membangun kredibilitas suatu pesan di sebuah periklanan, agar audiens dalam hal ini calon customer itu bisa yakin dan mempercayai khasiat, keunggulan, value, maupun fitur-fitur yang ditawarkan dari produk atau brand yang ada dalam sebuah iklan tersebut, ada beberapa cara teman-teman. Yang pertama, bisa dengan menampilkan testimoni, kemudian menyebutkan pengalaman atau keahlian yang dimiliki, menunjukkan sertifikasi yang dimiliki, serta menyajikan data-data yang valid. Sedangkan dalam hal pathos, untuk membangkitkan emosi pembaca, pendengar, dan juga penonton, itu bisa dilakukan bentuk-bentuk emosi seperti memberikan harapan, ketakutan, kebanggaan, membangkitkan rasa ingin tahu, dan juga rasa empati. Untuk emosi dalam bentuk harapan, tentu saya yakin teman-teman seringkali melihat, mendengar, atau menonton iklan yang memberikan emosi berupa harapan ketika kita sebagai calon customer menggunakan produk itu akan mendapatkan hasil terbaik yang kita inginkan. Misalnya, dalam iklan sebuah susu untuk anak-anak. Seringkali disampaikan dalam iklan tersebut bahwa harapannya setelah meminum susu tersebut, anak menjadi lebih pintar, lebih aktif, sehingga menjadi juara kelas. Nah, emosi-emosi tersebutlah yang salah satunya digaungkan dalam konsep-konsep periklanan, baik itu menggunakan konsep retorika maupun copywriting. Dalam hal ini, pathos ya yang ada dalam konsep retorika, salah satunya adalah ini. Gitu ya, harapan, ketakutan, misalnya bagaimana jika kita tidak menggunakan produk itu, atau misalnya data-data seperti tahukah kamu 9 dari 10 wanita Indonesia mengalami anemia gitu ya. Kemudian emosi yang sifatnya kebanggaan, mungkin teman-teman bisa cari sendiri, rasa ingin tahu dan juga empati tadi. Logos lebih kepada menggunakan fakta, angka, dan penalaran nasional. Jadi betul-betul data yang disampaikan bahwa misalnya produk ini mengandung khasiat dari ekstrak buah mengkudu, produk ini dibuat dari bahan-bahan alami, dan lain sebagainya. Teman-teman, konsep retorika tadi saat itu dirasa sangat cukup untuk bisa memengaruhi calon-calon
konsumen. Namun, seiring berjalannya waktu, di tahun 2000-an ternyata ditemukan bahwa konsep-konsep dari retorika sebagai konsep teori persuasi, teori membujuk, itu akan lebih bagus lagi, akan lebih efektif lagi jika punya yang namanya strategi. Nah, salah satu strategi yang diterapkan untuk mempersuasi adalah strategi copywriting. Apa itu copywriting, teman-teman? Copywriting adalah penggunaan kata-kata untuk mempromosikan produk, orang, perusahaan, opini, atau ide-ide tertentu. Copywriting merupakan seni meyakinkan dan membujuk dengan kata-kata. Kalau kita sering melihat iklan-iklan atau bentuk-bentuk campaign yang semuanya menggunakan permainan kata-kata dan juga bahasa, teman-teman bisa lihat bahwa itu adalah seni dari copywriting. Jadi, copy sendiri itu akan diubah menjadi salah satu bentuk outputnya adalah konten, di mana konten nanti itu diharapkan bisa membujuk aksi serta membujuk pengunjung iklan maksudnya, untuk melakukan apa yang diinginkan. Kalau teman-teman lihat ini, yang sebelah kiri, tulisannya adalah rumah ini dijual tanpa perantara. Hubungi 08 sekian-sekian. Ini adalah bentuk iklan bagaimana ia bisa memengaruhi kita yang membaca untuk memang betul-betul ingin membeli rumah. Salah satu kelebihan yang ditawarkan adalah tanpa perantara, di mana dengan salah satu solusi kalau pakai perantara itu memang mungkin lebih memberatkan, harga lebih mahal, proses lebih panjang gitu. Tapi tanpa perantara sudah cukup menjelaskan bahwa ini simple, langsung ke pemilik pertama dan harga mungkin bisa lebih murah gitu. Tapi ternyata ini dirasa masih kurang. Sehingga timbullah yang namanya konsep copywriting, di mana era copywriting itu datang, ternyata jual rumah caranya nggak cukup begini. Dia butuh strategi supaya orang tuh lebih tertarik lagi. Nah, contohnya di sebelah kanan ini ya. Beli rumah 460 juta, langsung dapat istri muda. Konsep copywriting istri muda, permainan kata-kata istri muda itu kan mempengaruhi kita ya, orang udah melek duluan. Orang udah, wah beneran tuh kalau beli rumah dapat istri muda. Padahal ada tulisan kecil di bawahnya, yaitu istri muda adalah investasi rumah idaman murah dan aman. Nah, itu salah satu contoh dari bentuk permainan kata-kata atau konsep copywriting tadi ya teman-teman. Bagaimana? Yang kanan jauh lebih menarik bukan? Tipsnya, jika kita ingin menggunakan konsep atau strategi dari copywriting adalah fokus pada benefit, bukan fitur. Jadi kalau teman-teman jual handphone, yang dijual bukan fiturnya, seperti dia punya kamera, baterai yang tahan lama, handphone yang anti pecah misalnya gitu ya. Tapi pada benefit, kalau kita menggunakan handphone itu, apa sih keuntungan yang bisa kita dapatkan? Misalnya kita ingin mengiklankan produk juicer, blender. Kita tidak perlu menjual juicernya, kita tidak perlu menjual ketajaman pisaunya, dan kita tidak perlu menjual seberapa hemat listrik watt yang ada dalam juicer tersebut. Tapi kita perlu menjual jus-nya, jus yang dihasilkan. Gitu ya, yang kita beli bukan juicer, tapi jus yang dihasilkannya, minuman. Ketika produknya bantal, yang kita beli bukan bantalnya, tapi nyenyak tidurnya. Ya, jadi lebih kepada benefitnya. Kemudian gaya penulisannya, nah nanti gaya-gaya penulisan itu bisa dipengaruhi oleh majas, kita akan belajar di setelah ini gitu ya nanti di slide selanjutnya teman-teman. Kemudian memancing rasa ingin tahu dan menggambarkan transformasi atau perubahan. Gambarkan perubahan ketika calon konsumen sebelum menggunakan produk kita sampai dia setelah menggunakan produk kita, apa yang akan terjadi. Karena orang ingin sesuatu yang berubah. Kalau dengan dia mengonsumsi produk-produk kita atau menggunakan atau membeli produk-produk kita terus nggak ada perubahan dalam dirinya, buat apa? Kita beli makanan misalnya di suatu resto tertentu, apa perubahan yang ingin kita dapatkan? Dari rasa lapar ke rasa kenyang misalnya. Ya, kita beli baju, padahal baju di rumah kita banyak, lalu kita beli baju baru lagi, apa sih perubahan yang kita mau?
ya tentu rasa yang baru, pakai baju baru kan sensasinya berbeda ya, gitu. Jadi ada transformasi atau ada perubahan yang dirasakan atau dirasakan oleh customer atau konsumen setelah menggunakan produk kita, dan itu harus digambarkan dalam iklan-iklan kita. Kenapa? Karena kata Om Steve ya, jadi pemasaran itu berkaitan dengan nilai-nilai. Kenapa nilai-nilai? Karena memang terlalu complicated dan terlalu berisik dunia ini, gitu ya. Kalau kita nggak bisa betul-betul clear gitu ya, mendeklarasikan, memberitahukan kepada mereka tentang siapa kita. Karena terlalu banyak informasi yang lewat. Kita tuh bukan apa-apa kalau kita nggak pinter-pinter secara clear gitu ya, mendeklar kita ini siapa, apa yang orang akan dapatkan dari kita gitu, apa yang orang dapatkan dari produk-produk yang kita tawarkan. Nah, sehingga supaya dapat perhatian orang-orang itu, di antara sekian banyak informasi lainnya di dunia ini, maka produk-produk atau bentuk-bentuk periklanan yang kita tawarkan itu harus bisa menghentikan kegiatan seseorang. Bagaimana orang yang lagi asik nyetir, lagi asik ngobrol, lagi asik memikirkan hal lain, bisa berhenti sejenak dan akhirnya melihat apa yang kita tawarkan dalam periklanan kita. Kemudian, sebisa mungkin periklanan kita juga mudah dimengerti dan mudah diingat. Dan yang terakhir adalah konsep storytelling di sini. Bisa menggunakan cerita. Namun, sebelum jauh dari itu, kita masih berhenti di copywriting ya, teman-teman. Masih permainan dengan kata-kata. Nah, ngomongin soal permainan kata-kata, jangan lupa untuk menggunakan kata-kata yang sifatnya aksi. Nah, ini adalah contoh kata-kata aksi, teman-teman. Dapatkan, segera, nikmati, rasakan, miliki, maksimalkan, ya. Atau bisa dalam bentuk kata-kata yang perintah, belilah, cobalah, datanglah, buktikan, temukan, hubungi. Ya. Ini contoh kata-kata aksi. Dan selanjutnya adalah misalnya semakin spesifik, semakin menarik gitu ya. Selain memakai kata-kata aksi, juga katanya makin spesifik informasi atau bentuk kalimat yang kita tawarkan kepada calon konsumen itu akan dinilai semakin menarik. Contohnya adalah misalnya ini ya, seblak gitu ya. Lihat yang atas dan yang bawah. Yang atas bilang seblak terlaris di Tangerang. Kalau teman-teman hanya bilang ini adalah seblak terlaris di Tangerang, orang akan berpikir terlaris kata siapa? Ukuran terlaris tuh seperti apa sih? Emang laku berapa banyak sampai dibilang terlaris? Ya, tapi kalau teman-teman ganti kata-katanya dengan terjual lebih dari 100 piring dalam sehari, angka 100 secara psikologis itu akan memengaruhi kita bahwa laku juga ya dalam sehari, penjualannya banyak ya, gitu. Ketimbang teman-teman langsung pakai kata seblak terlaris. Jadi semakin spesifik, semakin menarik di mata customer. Kemudian bisa ganti dengan kata-kata yang lebih baik, misalnya murah. Kalau kita pakai konsep kata murah, itu biasanya identik dengan sesuatu yang murahan. Sesuatu yang murahan biasanya nggak bagus, nggak baik, nggak enak. Maka kata murah bisa kita ganti dengan misalnya kata terjangkau, kompetitif, ya, affordable. Kemudian beli sekarang. Beli sekarang tuh kesannya memerintah kita untuk beli. Sedangkan beli adalah suatu aktivitas yang perlu effort, kita perlu mengeluarkan uang buat membeli sesuatu. Bisa kita ganti dengan miliki sekarang, dapatkan sekarang. Secara psikologis beda ya. Memiliki, mendapatkan dengan membeli. Padahal buat memiliki atau mendapatkan produk itu kita harus beli. Tapi kata-kata yang digunakan bukan beli. Ya. Kemudian langka. Daripada pakai kata langka, better pakai eksklusif, terbatas, kesannya mahal ya, kesannya bagus ya kan, dia lebih punya value daripada kata langka, padahal sih sebenarnya maksudnya sama-sama aja ya. Kemudian diskon 20% dibanding dengan hemat hingga 200.000. Angka 20 dengan angka 200.000 itu jauh lebih besar 200.000. Sehingga secara psikologis kata-kata juga bisa mempengaruhi, tergantung ya. Jadi kalau pemberian diskon gini coba teman-teman cari angka yang lebih besar. Yang walaupun secara hitung-hitungan ternyata hasilnya lebih kecil, tapi begitu dibaca itu kayaknya angkanya lebih besar. Itu kalau berkaitan dengan angka. Nah, ini adalah prinsip-prinsip etika dalam copywriting, teman-teman. Tidak boleh membuat klaim yang berlebihan. Berlebihan itu artinya memang di luar kapasitas dari produk, brand, atau ide tertentu.
ya, selama itu sesuai dengan kapasitas produknya, baik produk yang berbentuk fisik maupun jasa, itu dianggap tidak berlebihan ya. Kemudian tidak memanipulasi rasa takut secara berlebihan. Kalau sampai nggak minum susu, kamu bisa dehidrasi. Kalau sampai kalau tidak menggunakan deterjen merek A, nanti lama-kelamaan kalau pakai merek lain, tanganmu kulitnya akan menjadi kering dan lain sebagainya. Jadi betul-betul memanipulasi rasa takut secara berlebihan. Kemudian tidak mengeksploitasi insekuritas audiens atau konsumen. Orang yang kulitnya berjerawat itu sudah pasti insecure ya. Kenapa sih nggak mulus, nggak glowing gitu? Udah tahu itu adalah masalah, dieksplor lagi tuh. Oh, orang lo berjerawat itu nanti bisa A, B, C, dan E. Ya, itu kan mengeksploitasi insekuritas audiens. Menyampaikan informasi secara jujur sudah pasti dan menghindari yang namanya body shaming. Nah, copywriting itu punya formula, punya rumus teman-teman. Bagaimana rumus dari copywriting? Ada 3 rumusnya, ada AIDA, PAS, dan juga BAB. Gampang ya? Nah, rumus AIDA itu mengalami beberapa perkembangan teman-teman dari AIDA sampai dengan AIDA double D, kemudian berubah lagi menjadi AICA saat ini. Ya, apa itu AIDA, AIDA, dan juga AICA? AIDA, A-nya adalah attention, I-nya adalah interest, D-nya desire, and A-nya yang terakhir adalah action. Attention di sini adalah bagaimana produk atau kata-kata dalam periklanan kita itu bisa menarik perhatian audiens. Biasanya bentuknya berupa data-data, kalimat pertanyaan, suatu fakta yang tersembunyi yang belum pernah diketahui. Kemudian interest adalah bagaimana kata-kata kita itu bisa membangun minat. Ya. Desire, bagaimana kata-kata yang kita gunakan bisa menumbuhkan keinginan. Jadi sudah ada minat yang dibangun, kemudian meningkat lagi menjadi kita inginkan gitu ya, audiens inginkan. Kemudian lanjut ke action, ya, bagaimana mengajak si customer atau konsumen ini untuk melakukan tindakan. Tindakan apa? Tentunya adalah pembelian dalam hal ini. Kalau ini adalah bentuk pemasaran dan periklanan. Nah, kemudian ternyata lama-kelamaan ada riset lagi yang membuktikan kalau orang setelah desire udah lumayan pingin banget nih gitu, udah punya keinginan dalam hati, ternyata belum tentu juga langsung bertindak. Saya pengen banget makan burger malam ini. Tapi apakah habis itu saya bisa langsung jalan beli burger ke McD kalau saya diajak? Belum tentu, ya. Harus ada penguatan lagi yang namanya decision, yaitu sesuatu yang bisa mendorong saya sebagai customer untuk mengambil keputusan, di mana decision ini dilengkapi dengan data-data yang sifatnya objektif. Jadi kenapa sih saya harus sekarang juga beli burgernya? Karena kalau besok udah nggak diskon lagi. Karena kalau besok keburu kenyang. Gitu ya. Itu decision. Nah, selanjutnya mengalami perkembangan lagi, ternyata AIDA double D ini berubah menjadi AICA, di mana decision itu berganti menjadi conviction. Apa bedanya decision dan conviction? Decision lebih kepada fungsi secara pengetahuan, bahwa kalau kita nggak beli burger itu sekarang, besok harganya udah naik, gitu kan. Conviction lebih kepada keyakinan atau keinginan yang kuat dalam hati, tapi secara psikologis. Ya, bahwa saya pengen banget burger itu malam ini, saya harus beli malam ini karena kalau enggak saya akan kehilangan momen makan burger malam-malam. Gitu. Jadi lebih kepada kondisi psikologis kalau conviction. Jadi lebih kuat, bukan sekedar tahu bahwa besok akan naik harga. Tapi kalau saya nggak makan malam ini, kayaknya melewatkan momen yang penting deh. Kayaknya tuh burger harus saya makan hari ini juga. Gitu ya. Bedanya decision dan conviction, teman-teman. Nah, kemudian konsep atau formula yang kedua yang disebut dengan PAS. Kalau tadi AIDA, ini adalah PAS. PAS ini jauh lebih simpel ya dari AIDA, teman-teman. Terdiri dari problem, agitate, dan juga solution. Problem adalah bagaimana kita memberitahukan kepada calon konsumen bahwa masalahnya tuh ini.
gitu ya. Kulit berjerawat, kulit kusam, gitu. Itu problemnya. Agitate lebih kepada perbesar dampak masalah tersebut. Ini kalau kulitnya berjerawat terus, kusam terus, gimana penampilan kita? Nanti kita bisa merasa nggak percaya diri. Kalau nggak percaya diri, kerjaan kita jadi nggak maksimal. Jadi diperbesar tuh dampaknya. Ya, udah ada masalah, dibahas lagi masalahnya. Kalau masalah itu tidak dibenerin, tidak dibenain, apa dampaknya? Nah, hadirlah kita sebagai brand ya untuk sebagai solusi. Makanya kalau nggak mau masalah besar itu terus terjadi, pakai produk ini, gitu kira-kira ya. Kemudian, formula yang ketiga adalah BAB, Before, After, and Bridge. Before adalah gambaran kondisi sebelum masalah itu terselesaikan. Ya, bagaimana kalau wajah kita berjerawat, bagaimana kalau kulit kita kusam. After adalah gambaran kondisi ideal. Idealnya, kalau kita berhasil mengatasi jerawat kita dan mengatasi kulit kita yang kusam ini jadi lebih glowing, kayak apa ya, orang jadi banyak yang suka sama kita, terlihat jadi bersih, cantik, ganteng, gitu. Bridge, jembatan menghubungkan keduanya, nah itu bisa terjadi kalau konsumsi produk ini, gitu ya. Itu konsep dari BAB. Nah, ini contohnya nih teman-teman ya, misalnya ada produk obat tidur merek X, dia diekstrak dari akar langka pepohonan di hutan Amazon, target marketnya adalah milenial yang sering overthinking, copywritingnya ditulis pada media Instagram. Kalau dia menggunakan formula AIDA, barangkali kita bisa buat seperti ini. Attention, sering susah tidur hingga menyebabkan sakit kepala. Interestnya, 15% hingga 40% orang di dunia menderita sulit tidur atau gangguan insomnia. Oh ya, baru tahu ya, karena itu interest tuh, ada fakta tersembunyi ya. Kemudian desire-nya, bayangin deh, kalau Anda itu bisa tidur lebih nyenyak, bangun lebih segar, dan menjalani gaya hidup sehat dengan lebih konsisten. Nah, dengan orang diajak membayangkan ini, orang menumbuhkan minat dan keyakinan dong ya, gitu. Dan attention, mau kayak gitu kan? Nah, klik link di bio untuk informasi selengkapnya. Itu masih konsep AIDA. Hadirlah decision. Decision ini lebih kepada pengetahuan ya secara kognitif bahwa obat tidur X ini diformulasikan dari ekstrak akar pepohonan langka dari hutan Amazon dan telah melalui proses formulasi berbasis bahan alami untuk membantu meningkatkan kualitas tidur. Kira-kira seperti itu. Nah, bedanya sama conviction adalah secara psikologis nih. Jadi udah nggak dikasih tahu lagi soal obat ini terdiri dari ekstrak tanaman ini dan itu, tapi untuk meyakinkan kita lagi secara psikologis bahwa kita perlu beli produk itu adalah bahwa kita perlu istirahat dengan nyenyak dan bangun dengan energi baru. Jadi secara psikologis iya, pokoknya saya harus istirahat. Gitu. Bukan karena saya harus beli obat itu bukan karena obat itu dibuat dari bahan-bahan alami dan sebagainya, tapi emang karena saya perlu istirahat aja, saya harus tidur supaya besok bisa bangun dengan energi yang lebih baru. Itu adalah conviction. Ya, itu formula AIDA teman-teman. Gimana kalau formulanya kita ganti pas? P-nya, sudah makan tapi tetap sulit tidur karena overthinking? Ya, ini kondisi ya, problemnya ya. Problemnya adalah susah tidur nih karena overthinking. Kemudian agitate-nya, gara-gara susah tidur itu bisa berakibat apa ya? Diperbesar lagi dampaknya. Ternyata kurang tidur dapat membuat tubuh terasa lebih lelah, mood tidak stabil, dan keinginan ngemil semakin sulit dikendalikan. Nah, kalau udah kayak gitu, pola hidup sehat udah makin berat deh. Jadi kan diperbesar lagi tuh dampaknya. Ya. Kemudian solusinya adalah kita bisa tidur berkualitas, bangun lebih segar, dan jalani hidup sehat dengan lebih percaya diri kalau pakai produk ini gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah BAB ya. Before-nya kondisi dulu setiap malam sulit tidur karena overthinking. Ya. Kemudian after-nya adalah kini bisa tidur lebih nyenyak, bangun dengan tubuh lebih segar dan menjalani hari dengan pikiran yang lebih tenang. Ya. Kemudian B-nya yang terakhir apa? Bridging atau jembatan solusi dari before dan after itu adalah
Ya, ini obat tidur X ini ya, dengan ekstrak akar pepohonan langka dari hutan Amazon membantu meningkatkan kualitas tidur secara alami. Ya, ini jauh juga lebih simpel daripada AIDA. Jadi PAP dan BAP itu jauh lebih simpel, tapi fun fact-nya yang lebih banyak dipakai sekarang saat ini adalah konsep AIDA. Yang terbaru ya, AIDCA. Nah, kalau tadi kita sudah membahas tentang teori dari persuasi, yaitu retorika, ya. Kemudian secara teori itu kita bisa menggunakan strategi yang kita namakan dengan copywriting. Nah, dalam strategi itu kita bisa menggunakan teknik-teknik majas dalam berbahasa. Nah, dalam copywriting dikenal berbagai macam teknik, sekian banyak teknik majas, tapi beberapa aja yang saya kasih contoh di sini, teman-teman. Yang pertama adalah antonomase, di mana menyebutkan sesuatu bukan dengan nama asli dari benda tersebut, melainkan dari salah satu sifat benda tersebut. Misalnya, nih, ini keripik ya. Keripik ini sifatnya itu garing gitu, sehingga dia bisa pakai konsep si kriuk ya. Jadi konsep garing itu disebut dengan kriuk karena pakai majas antonomase. Ini contohnya ya. Ada majas yang kedua yang disebut dengan alegori, yaitu majas yang menyatakan dengan ungkapan kiasan atau penggambaran dari sesuatu. Contohnya, hidup itu seperti roda berputar, kadang di atas, kadang pula di bawah. Nah, dalam konsep periklanan, misalnya contohnya adalah ini. Sunsilk berkilau tanpa henti dengan Sunsilk Black Shine. Rambutnya dibilang berkilau tanpa henti. Kan ungkapan atau kiasan ya, padahal kan rambutnya nggak beneran berkilau-kilau, tapi emang bagus aja hitam gitu. Nah, itu konsep kilau itu adalah suatu ungkapan kiasan atau penggambaran. Kemudian otonomasia mengganti sebuah nama oleh pernyataan kualitas khusus objek atau yang ditunjuk. Ya, kalau dulu zaman saya kecil, teman-teman, itu kertas yang namanya Sinar Dunia itu luar biasa. Kalau kita sebagai anak SD punya buku Sinar Dunia, itu udah berasa orang paling kaya sejagat Indonesia. Karena kertasnya udah paling putih, paling bening, di antara yang lain paling kuat gitu. Nah, nama Sinar Dunia ini akhirnya dipakai dalam konsep copywriting gitu ya. Saatnya bersinar di duniamu gitu. Dia pakai brandnya sendiri. Jadi konsep sinar dunia itu betul-betul nyatu ya untuk mengganti nama dari kualitas dari objek atau produk itu sendiri. Kemudian Kalember ini lebih kepada permainan kata-kata berdasarkan kesamaan suara atau kesamaan bunyi gitu ya, atau kesamaan cara baca, tapi maknanya berbeda. Yang kiri yang Burger King ya, karena dia fokusnya di promo November, maka Novembernya ini no-nya itu dicoret, yes-nya muncul karena dia promonya di bulan November gitu ya. Kesamaan cara kita baca kalau ini ya, karena kan ini tidak berbentuk video. Nah, kalau dalam bentuk video maupun tulisan mungkin teman-teman bisa lihat video yang satu ini ya, bisa tergambar kalau ini tuh kalember. Buat kamu yang udah 10 tahun tapi masih belum ada kepastian, ingat kata tukang fotokopi, mau ditungguin apa ditinggal? Ada pesan juga nih dari teman 10 tahun nih sering liburan bareng, staycation sana sini, makan enak sampai me time. Traveloka Celebration, diskon sampai dengan 70%, hotel, tiket pesawat, tips delivery, dan produk lainnya. Dari 24 Februari sampai 2 Maret. Traveloka dulu, Celebration kemudian. Ya, celebration kan tulisannya sebetulnya celebration ya, celebration gitu. Tapi cara bacanya di sini ternyata tulisannya bukan celebration, tapi celebrationnya, nya itu angka 10. Jadi dia ya dalam memperingati dia celebrate atau merayakan 10 tahun gitu kan. Ada sale, ada harga yang lebih murah gitu ya. Karena ulang tahun yang ke-10. Jadi tulisannya kalau tadi teman-teman lihat ada ya, celebration-nya itu I dan O-nya itu adalah 1 dan 0. Tapi dibacanya celebration. Gitu ya, teman-teman. Buat
Kemudian ada majas kiasmus. Kiasmus ini agak rumit, bagaimana susunan kalimat yang berupa pengulangan sekaligus pembalikan dari kata-kata dalam kalimat yang sama. Ini sebenarnya bahasa Perancis ya, tapi kalau diartikan begini. Siapa yang bisa bikin ini? Nanti teman-teman bisa cari identifikasi iklan mana yang pakai majas kiasmus ya. Kemudian, majas-majas ini sebetulnya tidak hanya berbentuk kata-kata gitu ya, teman-teman, bisa juga berbentuk visual ya. Yang kiri adalah iklan catok ya, dimana dia mau bilang kalau daya untuk meluruskannya itu amat sangat luar biasa. Jangankan rambut, mie aja bisa selurus ini ya. Itu kan majas metafora ya, yang melebih-lebihkan gitu. Kemudian ini saus ya, bentuknya apar ya, menggambarkan kalau sepedas dan sepanas apa ini saus gitu ya. Tapi bentuk majasnya dalam bentuk visualisasi. Bukan dia main majas juga, namanya metafora. Nah, jadi teman-teman, berdasarkan penjelasan hari ini, retorika itu sebagai suatu teori mempersuasi, teori membujuk, memengaruhi seseorang supaya oke, say yes, dan mau melakukan apa yang kita katakan, apa yang kita minta, apa yang kita pesankan dalam kalimat-kalimat yang kita tulis dalam sebuah periklanan. Nah, strateginya bisa pakai copywriting tadi, gitu ya, melalui beberapa formula yang sudah kita pelajari. Nah, dalam melakukan strategi itu, kata-kata atau kalimat yang kita gunakan bisa menggunakan berbagai macam gaya bahasa atau majas-majas yang kita ketahui dan sudah kita pelajari tadi. Jadi, retorika memberikan landasan teoritis persuasi, copywriting menjadi bentuk penerapannya dalam komunikasi iklan, dan majas berperan sebagai penguat gaya bahasa yang semuanya sama-sama membentuk pesan persuasif yang efektif, terstruktur, dan bermakna. Demikian teman-teman, sampai bertemu kembali di pertemuan selanjutnya.